Jumpa lagi di channel K3 Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 230 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, jangan lupa selalu gunakan seperangkat alat ukur kita, yaitu timbangan, sendok ukur, dan gelas ukur. Kali ini saya ingin membagikan resep standar cara membuat adonan Danish pastry yang nantinya bisa diisi dengan bermacam-macam filling sesuai dengan selera kita. Jadi, untuk video kali ini fokusnya cara membuat adonan Danish pastry. Kemudian untuk bentuk dan fillingnya ini terserah kita masing-masing ya. Bagaimana cara membuat adonan Danish pastry yang harum baunya dan tidak kering saat matang? Simak tutorialnya. Bahannya 500 gram tepung terigu protein tinggi. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 100 gram gula pasir. 1 butir telur ayam ukuran sedang, kurang lebih beratnya 60 hingga 65 gram. 10 gram garam halus, ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya nanti tidak asin. Ini setara dengan 2 sendok teh. Gunakan sendok ukur seperti ini supaya nanti bisa pas rasanya. Setengah sendok makan Giz instan, saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 100 gram margarin, 150 ml air, 200 gram Danish pastry margarin ya. Jadi di pasaran ada 2 macam korspet ya. Yang pertama namanya flake pastry ya, seperti ini. Ini untuk membuat adonan lembaran atau adonan pastry. Ini teksturnya keras ya, warnanya juga lebih kuning ya. Kemudian yang kedua khusus untuk Danish pastry. Ini lebih lembut, warnanya juga lebih pucat ya. Jadi untuk membuat adonan Danish pastry, kita sebaiknya menggunakan yang khusus untuk Danish pastry ya. Ini saya beli di Allshop. Kalau di Allshop bisa ngecer ya. Kalau misalkan kita menggunakan flake pastry atau yang untuk adonan pastry, maka nanti hasil Danish pastry-nya ini agak kering ya, tidak bisa lembab. Langkah pertama, campur garam halus, gula pasir dengan airnya ya. Ini kita aduk sampai gulanya larut. Kemudian campur tepung terigu dengan Giz instannya ya. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Ini harus benar-benar rata supaya nanti kalau dicampurkan dengan cairannya tidak menggumpal ya. Telur kita kocok lepas ya, sampai tercampur putih dan kuningnya. Masukkan telur ke dalam tepung terigunya. Ini kita aduk ya, sampai tercampur rata. Lalu masukkan larutan gulanya. Aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan margarinnya. Ini kita aduk sampai rata. Aduk terus sampai adonannya ini kalis ya. Ini tidak perlu diuli sampai elastis enggak ya. Cukup diaduk sampai kalis, tidak lengket di tangan atau di wadahnya ya. Ini sudah kalis ya.
Lalu ini kita diamkan kurang lebih selama 30 menit ya. Ini kita tutup ya supaya permukaannya ini tidak kering. Tahap berikutnya, tahap melapisi adonan dengan korsletnya ya. Ini korslet kita bagi 3 bagian sama beratnya ya, kurang lebih 70 gram. Kemudian adonan kita giling setebal kurang lebih setengah senti ya, membentuk persegi seperti ini ya. Kemudian kita oles permukaannya dengan 1 bagian korsletnya ya. Ini kita oles sampai rata. Mengolesnya jangan sampai ke pinggir-pinggirnya ya, supaya nanti saat digiling korsletnya ini tidak keluar ya. Lalu sepertiga bagian dari adonan ini kita lipat ke tengah ya, seperti ini. Kemudian sisi kanan juga kita lipat ke tengah, menempel sisi kirinya ya, seperti ini lipatannya. Kemudian ini kita biarkan kurang lebih 15 menit ya. Kita tutup supaya tidak kering ya. Setelah kita diamkan kurang lebih selama 15 menit, lalu ini kita giling kembali ya. Setebal kurang lebih setengah senti juga ya. Setelah membentuk persegi seperti ini, lalu kembali kita olesi dengan 1 bagian korsletnya ya. Kita oles permukaannya sampai rata ya. Ingat mengolesnya ini jangan sampai ke pinggir-pinggirnya ya. Kurang lebih 2 cm dari tepinya baru kita oles dengan korsletnya. Setelah kita olesi dengan korsletnya, lalu kita lipat ya, 1/4 bagian bawah ini kita lipat ke tengah ya, kurang lebihnya seperti ini. Kemudian 1/4 bagian atas kita lipat juga ke tengah ya. Hasilnya seperti ini. Lalu kita lipat lagi seperti ini. Jadi ini lipatan double. Kemudian ini kita diamkan kurang lebih 15 menitan ya. Nah, kita sudah sampai ke tahap akhir ya, proses pelapisan dengan korsletnya. Ini kembali kita giling setebal kurang lebih setengah senti. Pastikan membentuk persegi panjang ya. Setelah membentuk persegi panjang seperti ini, kembali kita oles dengan korsletnya ya sampai rata. Lalu kita lipat double ya, seperti tadi ya. Seperti ini. Setelah kita lipat double, ini lalu kita diamkan kurang lebih 15 menit lagi ya. Jangan lupa tutup dengan plastik supaya permukaannya ini tidak kering. Jadi untuk proses giling lipatnya ini 3 kali ya. Yang pertama itu single lipatannya, kemudian yang kedua dan ketiga itu double lipatan. Masing-masing lipatan kita diamkan selama 15 menit ya. Tujuannya supaya mudah waktu kita giling. Kemudian setelah kita diamkan 15 menit, proses yang terakhir kali ya. Lalu ini kita giling. Nah, ini adonannya siap untuk kita gunakan. Kita isi sesuai dengan selera kita masing-masing ya. Dan bentuknya juga sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini contoh penerapan adonan Danish pastry ya. Ini saya isi dengan selai coklat. Kemudian setelah kita bentuk dan kita isi sesuai dengan selera kita,
Lalu ini kita diamkan sampai mengembang ya, kurang lebih 30 hingga 45 menit. Kemudian setelah kita kembangkan, lalu kita oles permukaannya dengan bahan pengolesnya ya. Untuk resep bahan pengolesnya, silahkan lihat video tutorial saya sebelumnya, bahan pengoles pada pembuatan roti sobek. Kemudian setelah kita olesi dengan bahan pengoles, lalu ini kita panggang dalam oven yang sudah kita panaskan terlebih dahulu ya, sampai betul-betul matang. Nah, ini hasilnya adonan Danish pastry yang sudah jadi ya. Ini bisa berlapis-lapis seperti ini ya. Kita lihat lapisannya bagus ya. Ini tidak kering ya, karena kita menggunakan korslet khusus untuk Danish pastry. Ini baunya harum banget ya, bau butter ya. Kalau kita menggunakan korslet untuk membuat adonan pastry, tidak akan menghasilkan bau harum butternya. Ini adalah resep standar. Jadi dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat adonan Danish pastry yang harum baunya dan tidak kering. Terima kasih telah menonton video ini.